Konten yang nggak bisa dimonetisasi oleh YouTube adalah konten gaming pakai rekam layar, teman-teman. YouTube lebih mengapresiasi video original. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channelku Zaza Entertainment, channelnya para YouTuber pemula. Oke teman-teman semua, di video kali ini saya mau membahas atau mengulas tentang 5 jenis ide konten yang bakalan ditolak monetisasi oleh YouTube, teman-teman. Dan kabar ini atau berita ini, informasi ini saya dapatkan langsung dari sumbernya, yaitu YouTube itu sendiri. Jadi bagi teman-teman semua yang masih mau bikin channel ataupun yang sudah bikin channel tapi masih bingung mau dikembangkan seperti apa, silakan simak video ini sampai habis, jangan di skip-skip karena di setiap menit ada informasi-informasi penting seputar YouTube, terutama bagi YouTuber pemula. Oke, yuk simak video saya sampai habis. Oke teman-teman, yang pertama jenis konten yang ditolak monetisasi adalah konten kompilasi musik. Ya, jadi konten kompilasi musik ini adalah konten ya yang berisikan full lagu-lagu milik orang lain yang dijadikan satu dan dibuat menjadi sebuah album, dan ini jelas ditolak monetisasi, teman-teman. Jadi mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu ya tentang musik ya, musik yang dijadikan satu album yang cuma diambil audionya saja, MP3-nya saja, dijadikan satu lalu dijadikan album, beberapa lagu seperti itu jelas melanggar aturan karena bisa terkena copyright, teman-teman, apalagi itu lagu milik orang lain. Konten seperti ini bisa dimonet ya, teman-teman bisa memonetasi konten musik tanpa hak cipta ya, tanpa kena copyright. Jawabannya cuma satu, teman-teman harus bikin sendiri, teks sendiri, audio sendiri, teman-teman nyanyi sendiri, aransemen sendiri. Intinya lagu itu memang benar-benar ciptaan teman-teman sendiri, lalu dipost dimanapun pasti teman-teman bebas copyright. Hanya itu jalan satu-satunya yang benar-benar original itu pasti cepat dimonetisasi, teman-teman. Tapi kalau yang kumpulan full lagu, terutama itu lagunya milik orang lain, ya jangan harap bisa dimonetisasi alias gagal monetisasi, teman-teman. Terus yang kedua, video yang tidak bisa dimonetisasi oleh YouTube adalah video reaction yang minim komentar, teman-teman. Kenapa reaction yang minim komentar itu gagal monetisasi? Karena gini teman, membuat konten reaction itu harus menampilkan wajah kita, teman-teman. Dan kita harus memberikan komentar atau ulasan-ulasan pada video yang kita reaction. Jadi teman-teman kalau hanya menampilkan wajah saja, terus menampilkan video orang lain, tapi teman-teman itu cuma diem saja, nggak ngomong apa-apa, itu nggak bisa dimonetisasi, teman-teman. Karena itu menurut YouTube adalah termasuk konten berulang, teman-teman. Jadi kalau teman-teman ingin membuat video reaction yang pengen lolos monetisasi, teman-teman harus itu kan menyomot ya, ambil video orang lain selama ya maksimal, kalau menurut saya maksimal 10 detikan saja. Kita lihat dulu ya, kita diam, liatin dulu, setelah itu close videonya, lalu teman-teman berkomentar. Nah, usahakan kalau membuat video reaction itu yang mendominasi itu kita, teman-teman. Jadi itu tergolong konten yang original. Misalkan kita habis menonton terus diam, di close, kita ngomong sesuai dengan video yang kita reaksi itu ya. Kita memberikan ulasan-ulasan, kritikan-kritikan, atau ya terserah teman-teman. Kalau lucu ya kita ngomong lucu saja, kalau membahas tentang politik ya kita bahas tentang politik itu sendiri. Tapi kalau teman-teman cuma menampilkan wajah atau facecam saja, terus ada video dari orang lain, teman-teman reaction video orang lain yang itu dibiarkan bergerak sendiri, terus teman-teman hanya menampilkan facecam saja, diem, itu enggak bisa dimonetisasi, teman-teman, karena itu termasuk konten yang berulang.
Oke, yang selanjutnya konten yang nggak bisa dimonetisasi oleh YouTube adalah konten gaming pakai rekam layar, teman-teman. Jadi konten seperti ini, gaming yang cuma hanya menampilkan layar saja, teman-teman main game, terus direkam, lalu kemudian teman-teman tanpa edit apapun diupload, itu ndak bisa dimonet karena itu masuk konten berulang, teman-teman. Caranya bagaimana biar bisa monet? Ini hanya solusi dari saya, saran dari saya, dan itu pun saya juga nggak jamin 100% bisa dimonet karena gaming itu memang biasanya teman-teman kendalanya di copyright atau di konten berulang. Tapi ini hanya solusi, teman-teman. Kalau memang teman-teman suka game, solusinya seperti ini. Ini khusus game rekam layar ya. Jadi teman-teman main game pakai perekam layar ya. Terserah pakai perekam layar apapun boleh. Pakai perekam layar dan teman-teman harus menampilkan facecam-nya di bawah itu ya, yang kecil itu. Tampilkan muka kalian, wajah kalian, dan teman-teman seperti video reaction, teman-teman. Jadi teman-teman harus memberikan kata-kata atau bahasa-bahasa tentang keseruan-keseruan tentang main game. Intinya kita seperti itu. Jadi kita harus mengikuti game itulah. Jadi kita normalisasi, naturalisasi seperti itu, teman-teman. Jadi itu mungkin salah satu cara agar bisa lolos monetisasi, teman-teman. Tapi kalau hanya rekam layar terus diupload itu ndak bisa, karena kejadian itu seperti teman saya itu memang awalnya bisa, teman-teman. Main game itu game simulator, teman-teman. Game simulator dibuat main game, direkam layar, terus habis itu diupload. Kalau per hari bisa dia menghasilkan berapapun bisa. Cuma kan durasinya kan nggak terlalu panjang banget kan simulator. Nah itu nggak ada audio apapun, dia rekam, habis itu diupload. Awalnya monet, ketika sudah nyampe 100 video monet ya, monetisasi selama beberapa bulan. Nah di bulan selanjutnya dia kena dismon, teman-teman. Alasannya dari pihak YouTube itu kena konten berulang. Jadi dari semua total videonya yang sudah dibuat hampir 1000-an itu dihapus semua, teman-teman. Jadi nggak bisa, kalau sudah kena konten berulang itu kita repot, karena di situ kita nggak bisa ya meneliti satu-satunya video kita nggak bisa. Kalau konten berulang itu paling susah sekali, teman-teman. Karena di notif itu cuma konten berulang gitu aja, nggak ada tulisan pasti. Tapi kalau copyright kan masih ada nih copyright. Tapi kalau konten berulang kita nggak bisa. Ya mau tidak mau kita harus mengorbankan video yang sudah kita buat. Jadi saran saya seperti itu, teman-teman. Bagi yang suka-suka gaming, tampilkan wajah kalian dan bereaksilah sesuai game itu yang kalian mainkan, teman-teman. Oke, konten yang selanjutnya yang nggak bisa dimonetisasi oleh YouTube adalah konten foto slideshow ya. Jadi mungkin teman-teman udah nggak asing lagi dengan konten yang semacam ini ya. Jadi konten semacam itu biasanya ya itu hanya kumpulan dari foto-foto atau gambar-gambar dari internet ya, lalu diedit dan dijadikan satu dan menjadi sebuah video. Dan biasanya ya ditambah dengan kata-kata lah sebagai bumbu biar enak ditonton, dan biasanya dikasih juga dengan background, teman-teman ya. Itu tidak bisa dimonet, teman-teman, karena itu tergolong konten berulang juga, dan itu sudah ada di aturan YouTube, teman-teman. Mau sebagus apapun editan teman-teman, dan kalau jenis konten-konten seperti ini ya saya rasa susah, kalau aku bilang nggak bisa, teman-teman, nggak bisa dimonetisasi, kecuali mungkin ya kalau nanti misalkan teman-teman itu misalkan lolos monetisasi terus nanti ketika uploadnya itu diganti live streaming, saya nggak tahu. Tapi kalau yang jelas di video regular itu nggak bisa sama sekali, karena cuma menampilkan foto saja dijadikan satu itu ya, dibuat slideshow, dibuat berapa menit seperti itu, dan hanya tulisan-tulisan saja, nggak ada reaksi apa-apa, nggak ada wajah kita, nggak ada, dan dikasih background juga. Nah backgroundnya itu tadi juga mengandung copyright, teman-teman. Jadi kalau bicara tentang musik atau background itu saya rasa teman-teman harus hati-hati, teman-teman ya. Karena saya dulu pengalaman
Aku kan dulu sering pakai backsound NJS, ternyata di NJS pun tidak 100 aman. Karena aku pernah pakai NJS itu kena copyright, pernah teman-teman, 2 kali malah. Ya saya nggak tahu, katanya kalau NJS itu aman ya, tapi terbukti nggak aman juga ya. Ya memang ada yang lolos ada, tapi ada 2 video yang terkena copyright. Jadi mau nggak mau ya aku edit lagi, dihilangkan musiknya teman-teman. Jadi konten slideshow ya, foto-foto slideshow yang dijadikan album seperti ini, saya pastikan tidak bisa dimonetisasi teman-teman. Yang selanjutnya, konten yang nggak bisa dimonetisasi oleh YouTube adalah konten re-upload ya. Jadi ini adalah tingkatan yang paling fatal sekali kalau sudah re-upload gitu. Karena saya sendiri juga nggak menyukai ya. Ada orang-orang yang re-upload itu nggak suka sama sekali karena bagi saya itu orang malas ya, dan ini adalah cara yang fatal dalam pembuatan video. Dan terbukti YouTube juga menerapkan pelanggaran yang cukup besar bagi pelanggar re-upload, karena bisa kena strike 2 kali, strike 3 kali, sudah habis channel teman-teman, banned permanen. Jadi itu adalah ganjaran yang tepat bagi seorang re-upload ya. Karena bagi saya sendiri re-upload itu adalah tindakan yang sangat ilegal, karena nggak mau usaha comot video orang lain di-upload ke channel teman-teman, entah itu diedit atau enggak ya. Yang jelas itu kalau re-upload itu bagi saya ya kurang kerjaan aja lah. Jadi itu re-upload itu jangan sampai dilakukan teman-teman. Kecuali kalau teman-teman re-upload itu membuat konten reaction atau trailer video, tapi itu pun juga ada caranya teman-teman, nggak asal kita comot, kita langsung kita upload di channel kita, itu enggak seperti itu. Kita harus ada narasi, audio kita ngomong, terlebih-lebih kita menampilkan wajah kita, dan itu pun nggak mungkin kalau seperti trailer terus konten reaction itu enggak mungkin menampilkan keseluruhan video, itu enggak mungkin, paling hanya dipotong beberapa detik diambil skin yang paling bagus seperti itu. Jadi setelah si pembuat video menayangkan cuplikan-cuplikannya bagus, itu baru mereka ngomong pakai audio yang bagus ya, agar penonton itu mudah menarik ya, mudah menerima apa yang diceritakan. Jadi membuat alur cerita lewat trailer film seperti itu penontonnya banyak banget teman-teman. Jadi kalau itu kemungkinan bisa ya, tapi kalau menampilkan full video dari apalagi film ya teman-teman, pasti kena strike, itu pasti ya. Karena membuat film juga biayanya juga nggak murah ya teman-teman, itu mahal sekali. Yang jelas seperti PH juga nggak mau filmnya dibocorin gitu aja, nggak mau ya, seperti itu. Oh iya teman-teman, ada sedikit tambahan dari saya tentang backsound game ya. Jadi di game bagi teman-teman yang suka game itu biasanya di game itu ada backsoundnya teman-teman. Lebih baik hindari, atau ketika teman-teman merekam game ya, merekam game itu lebih baik backsoundnya dimatikan saja kalau bisa ya. Karena biasanya kalau berbicara musik, backsound atau apapun, intinya tentang lagu ya, itu biasanya rawan sekali kena copyright teman-teman. Jadi daripada nanti teman-teman sudah capek-capek bikin video, ujung-ujungnya kena copyright, kan sayang banget teman-teman. Jadi lebih baik hindari backsound yang mungkin itu apalagi bawaan dari gamenya, lebih baik di off saja teman-teman. Nah itu tadi adalah beberapa konten yang nggak bisa dimonetisasi oleh pihak YouTube. Jadi saran saya teman-teman, kalau teman-teman ingin benar-benar fokus di dunia YouTube, silakan teman-teman bikin konten yang original teman-teman. Jadi teman-teman gak usah minder atau videoku ini jelek, nggak apa-apa. Saya pun juga seperti itu teman-teman, videoku juga jelek. Tapi YouTube lebih mengapresiasi video original daripada konten re-upload ya, seperti itu jelas nggak direkomend banget.
video kita jelek itu mungkin awal-awal teman-teman, tapi seiring berjalannya waktu kita sudah sedikit banyak sudah paham tentang editing, tentang cara membuat video, cara mengatur kualitas gambar. Intinya kita paham tentang edit, tentang membuat video, lama-lama juga bagus sendiri teman-teman. Itu mungkin video jelek itu mungkin perkiraan kita saja, tapi belum tentu penonton menilai video kita jelek. Tapi sejelek-jeleknya video kita teman-teman, kalau video kita itu original, kita harus bangga karena itu karya kita sendiri teman-teman. Di sekali lagi YouTube pasti lebih merekomendasikan atau lebih mengapresiasi video-video original ketimbang yang sudah saya sebutkan tadi teman-teman. Oke teman-teman, sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua, dan jangan lupa dukung channel saya. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe, like dan komen, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tahu video terbaru dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan semangat.